yang beranggotakan saya Ainun Dwi Putri dengan nomor urut 19, Saya Mutiara Sakila dengan nomor urut 17. Saya Nabila Putri dengan nomor urut 18. saya Rita Cynthia dengan nomor urut 16, Saya Nur Hidayah dengan nomor urut 15. Saya Ayu Andini dengan nomor urut 20. Saya Miftahur Rahmat dengan nomor urut 21. Di sini kami akan mengedukasi kepada teman-teman tentang pentingnya imunisasi untuk mencegah penyakit. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui yang pertama itu, apa sih itu imunisasi? Imunisasi adalah proses membuat seseorang kebal terhadap penyakit menular, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi orang tersebut dari infeksi atau penyakit tertentu. Selanjutnya, mengapa imunisasi penting? Yang pertama, melindungi dari penyakit berbahaya. Imunisasi melindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan komplikasi serius, kecacatan permanen, bahkan kematian. Penyakit-penyakit ini termasuk yang pertama ada polio, dapat menyebabkan kelumpuhan. Yang kedua ada difteri, infeksi tenggorokan yang bisa fatal. Yang ketiga ada tetanus, kejang otot yang menyakitkan dan bisa berakibat fatal. Yang keempat pertusis atau batuk renjang, yang dimana batuk parah yang dapat berlangsung berbulan-bulan. Yang kelima ada campak, dapat menyebabkan pneumonia, ensefalitis, dan kematian. Yang selanjutnya yang keenam, rubella, berbahaya terutama untuk janin dalam kandungan. Dan yang terakhir, hepatitis B, dapat menyebabkan penyakit hati kronis dan kanker hati. Selanjutnya, mencegah wabah penyakit di masyarakat. Ketika sebagian besar masyarakat diimunisasi, terjadi kekebalan kelompok yang membantu mencegah penyebaran penyakit. Ini juga melindungi mereka yang belum bisa menerima vaksin, seperti bayi yang masih terlalu muda untuk divaksinasi, orang dengan kondisi medis tertentu yang menjadi kontraindikasi, dan orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Vaksin juga menyelamatkan nyawa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, imunisasi mencegah 2-3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Ini adalah salah satu intervensi kesehatan yang paling sukses dan hemat biaya. Selanjutnya ada mencegah kecacatan jangka panjang. Nah, beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dapat menyebabkan kecacatan jangka panjang. Misalnya polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen, campak dapat menyebabkan kebutaan dan kerusakan otak, rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bawaan pada bayi, dan yang terakhir ada meningitis yang dapat menyebabkan kerusakan otak dan gangguan pendengaran. Poin terakhir ada hemat biaya. Nah, imunisasi ini hemat biaya karena dengan mencegah penyakit jauh lebih baik murah daripada mengobatinya. Biaya pengobatan, rawat inap, dan rehabilitas akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin jauh lebih besar dibandingkan biaya imunisasi. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih vaksin bekerja? Vaksin mengandung bentuk mikroorganisme penyebab penyakit yang sudah diamankan atau dimatikan, atau bagian dari mikroorganisme tersebut. Ia memicu kekebalan tubuh tanpa menyebabkan penyakit itu sendiri. Vaksin memperkenalkan bentuk yang tidak berbahaya dari kuman ke dalam tubuh. Sistem kekebalan tubuh memproduksi antibodi untuk melawan musuh ini. Nah, sel-sel kekebalan dalam tubuh mengingat cara melawan kuman tersebut. Jika kuman yang sesungguhnya masuk ke dalam tubuh di kemudian hari, sistem kekebalan tubuh sudah siap untuk melawannya. Imunisasi diberikan mengikuti jadwal tertentu untuk memberikan perlindungan optimal. Di Indonesia, program imunisasi dasar lengkap untuk anak meliputi usia saat lahir, yaitu vaksin hepatitis B, BCG, dan polio 0. Usia 2 bulan yaitu DPT, HB, HIV 1, dan polio 1. Usia 3 bulan yaitu DPT, HB, HIV 2, dan polio 2. Usia 4 bulan yaitu DPT, HB, HIV 3, dan polio 3. Usia 9 bulan yaitu campak. Usia 18 bulan yaitu vaksin DPT, HB, HIV booster, campak atau MR booster.
usia SD kelas 1 yaitu vaksin MR dan DT, dan yang terakhir usia SD kelas 5 yaitu vaksin T. Nah, adapun cara mengatasi keraguan terhadap vaksin berdasarkan mitos dan faktanya. Jadi, mitos yang pertama yang sering kita dengar yaitu vaksin menyebabkan autisme. Padahal faktanya, penelitian ilmiah menyeluruh telah membuktikan tidak ada hubungan antara vaksin dan autisme. Mitos yang kedua yaitu vaksin mengandung zat berbahaya. Padahal faktanya, vaksin melewati uji keamanan yang ketat. Nah, komponen vaksin dalam jumlah kecil yang digunakan terbukti aman. Nah, adapun mengenai sebagian besar efek samping imunisasi seperti nyeri, kemerahan, atau pembengkakan di daerah suntikan. Nah, yang kedua yaitu demam ringan, dan yang ketiga yaitu rewel atau mengantuk. Nah, efek samping serius sangat jarang terjadi dengan peluang yaitu kurang dari 1 dalam 1 juta dosis. Nah, selanjutnya ada dampak keberhasilan imunisasi di dunia. Yang pertama itu ada pembasmian cacar. Cacar telah diberantas secara global berkat program imunisasi. Yang kedua itu ada pemberantasan polio, yakni kasus polio telah berkurang 99% sejak tahun 1988. Dan yang terakhir ada pengendalian campak, yakni kematian akibat campak telah menurun secara dramatis di seluruh dunia. Selanjutnya ada imunisasi sepanjang hayat, yakni imunisasi yang tidak hanya untuk anak-anak, orang dewasa juga memerlukan vaksin tertentu seperti vaksin tetanus dan difteri, booster setiap 10 tahun. Selanjutnya ada vaksin influenza tahunan terutama untuk kelompok berisiko, dan yang terakhir ada vaksin pneumokok. Itulah tadi video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat kepada teman-teman maupun semua yang menonton video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi